Madrid bisa lebih dari 3-0 dan kemarin menurut gua untungnya Valverde mecahin deadlock di situ. Iya. Kalau nggak ada berubah ya? kalau nggak ada gol Valverde hasil akhir bisa berubah, tapi ya balik lagi ini kualitas. Gue kecewanya sih itu bola-bola Mbappe banget, Sap. Dua kali. Itu khas banget Mbappe kan, dribbling one on one. Kok ditoncong, mencong. Ada yang dari Vinicius, Ada yang dari begini. Sekali di lagu-laguin sama dia. Yang nanti fansnya marah kalau dibilang Mbappe bukan yang top-topan dunia. Pasti top-topan dunia dong. Ya. Udah Bukan top-topan dunia, top 1 top dia. 1, udah top 1 dunia heret. Udah hindarinlah kalimat tai semacam menyesuaikan sama environmentnya sama ini. Itu kalimat paling tai yang pernah gue denger. Madrid menang tapi Mbappe nggak golin. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kipping bandol, cek sana, cek sini, tendang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Apa itu? Tapi Mbappe nggak golin. Ngeselin banget anjing. Cetak gol. Gimana coba? Cetak gol lah Mbappe gitu kan. Enggak gitu coba. Cetaklah gol Mbappe, cetaklah. Kami menunggumu. Real Madrid menang juga akhirnya Real Madrid, Cak. Di pekan kedua setelah kemarin gagal ya. Bukan hal mengejutkan lah, Sap. Bukan hal mengejutkan tapi sempat rada shock juga lah. Apa? Matchday pertama seri-seri. Biasalah sepak bola, Sap. Gak paten itu. Namun raja tetaplah raja. Anjing banget. Raja akan selalu memakai mahkotanya. Betul, Sap. Raja tetaplah raja. Statement konyol anjing. Raja tanpa Bellingham gimana? Gak masalah. Gak masalah ya, cuek ya. Ada adik gua di sana. Arda Güler. Kemarinnya jelek main di IMF. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Dia udah buta banget anjing. Udah gak mau ngebahas anjing. Maunya cuma uji anjing. Gak apa-apa lah. Iya, Namanya belajar. Ya, itu dia, anak muda harus dikasih kesempatan. Seperti Marcelino di Oxford kan, walaupun kita nggak tahu, Ya. itu harus dikasih kesempatan, namanya anak muda. Oke. Kalau nggak gitu gimana dia nunjukinnya, Ki? Ya nggak? Come on Marceng, come on. Kenalin lagi gua Arsyaf di sini sebagai host. Di sebelah gua seperti biasa, baca. Kiki. Depannya Kiki Suriki. Kiki Suriki. Nando Premium. Udah gak ada sekarang Pertalite ada. Kalau yang reguler beda. Nando reguler. Ya. Nando Premium. Kalau yang reguler UKT 3. Ini UKT 7 ya, UKT 6, UKT 7. UKT 7 premium, Ki. Oh, premium ya, ini Premium. UKT 7 mungkin nih. Premium berbayar tapi ada ya. Bayar tap. Nando Premium anjay. Gimana Cak jadi Cak kemenangan Madrid di matchday kedua ini Cak? Ada yang diubah sama Ancelotti ya Cak, dan kehilangan Bellingham di sana Cak. Kehilangan seorang Bellingham dan sebelumnya jauh sebelum itu kehilangan seorang Papa Kroos. Ya nggak bisa di ituin juga ya, Sap, ya, kehilangan Kroos itu di lini tengah. Sedih ya, sangat sedih. Ya itu pikir La Liga gimana sih? Ya kalau main-main lawan klub-klub besar yang apa terbuka mungkin kehilangan Toni Kroos tidak kerasa karena kan melawan tim-tim seperti ini Real juga, tapi Real Valladolid yang dan tim-tim La Liga lainnya ya Dos, Ya, seperti kita kita- bahas ya. Semua setuju. Parkir truk. Iya, dan di situ kan ada faktornya. Mbappe di Liga Tani, ada yang komen gitu, dari Liga Tani ke
liga yang nggak tani banget, jangan salah ke La Liga. Ada yang komen gitu tuh. Iya, ada yang komen gitu. Bukan lu kan tapi. Bukan gua dong. Kan beda statement gua justru mengatakan dia karena La Liga ya cukup sulit gitu sama melawan tim-tim papan bawahnya. Mereka parkir pesawat mau gimana gitu kan. Otomatis harus dibuka dan seorang Toni Kroos biasanya dengan switch play-nya bisa Itu poin semua. solusi atas hal tersebut gitu, Sep. Dengan kreativitasnya ya. Iya. Dan biasanya kan kombinasi 4 di depan Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo dan si Mbappe mungkin solusi di sana juga kan biasa main berempat di depan ngebongkar gitu. Cuma ya 1-2 atau 1-2-3 atau bahkan Vinicius sendiri suka sendiri. Dan ya tapi cenderung kalau Real Madrid musim ini tuh 4 itu agak di kiri kan heat map-nya tuh ya. Lihat. Nah, mungkin kehilangan Bellingham ingin dicoba oleh si Ancelotti ini untuk memasang Arda Güler di tengah gitu. Mungkin harapannya ya beliau ini kan kreatif ya, kreatif. Namun nyatanya ya kemarin kurang meyakinkan gitu. Gitu dulu, Sap. Menurut lu cocok lagi Arda Güler Ki? Tidak. Gantikan peran Bellingham. Tidak. Tidak sama sekali Ki. Tidak sama sekali. Kemarin tuh tengahnya siapa? Tchouaméni, Valverde, Güler ya. Maksudnya gue ngelihat ada benar yang tadi dibilang. Mungkin setelahnya Nando akan bilang juga bahwa kehilangan Kroos itu sepengaruh itu. Kalau tadinya Bellingham cedera tapi ada Kroos, ceritanya bakal lebih seru dari 3-0 nih menurut gue ya. Karena itu tadi benar. Ketika lu berhadapan sama tim yang bermain bertahan total gitu ya, secara keseluruhan bertahan, lu butuh pemain yang bisa mancing. Yang bisa mancing untuk ngajak 1-2 aja udah syukur. Pemain dari tim yang bertahan buat keluar. Dan itu bisa dilakukan sama Toni Kroos gitu. Bisa dilakukan sama Toni Kroos nggak secara direct tapi dengan passingnya dia balikin ke sini, dia puter lagi ke sini. Jadi ya kayak inilah Lawan tuh jengah. iya jengah pemain pada ngikut semua gitu. Jadi lawan tuh jengah gitu. Iya, kayak lagi giring bebek lah ibarat. Toni Kroos itu penggiring bebek yang handal gitu. Langsung Udah biasa ya, udah biasa. Si Kroos giring bebek Carvajal masuk Iya, gitu. Kroos gembala. Itulah dia yang nggak ada di Madrid di setidaknya 2 match ini gitu ya. Itu yang nggak ada di Madrid dan ketika kemarin terbukti Valladolid itu nggak jengah. Gue ngeliat Valladolid itu nggak jengah karena itu nggak ada yang memainkan peran. Lu lempar bola kanan, lu lempar bola kiri, main terus nggak ada yang kayak gitu sehingga membuat Valladolid itu nyaman main di belakang nggak capek Sap. Kan kalau lu muter-muter di situ-situ aja nggak capek pemain bertahan tuh kayak ya udah sono sih lah gida sono. Kalau ini kan cek sono sini juga ya. Ibaratnya bebeknya cuek. Ibaratnya bebek cuek udah kenyang bebek kenyang gimana sih? Kalau bebek kenyang kan nggak peduli lagi sama majikan. Bebek kantuk. Udah males gitu dan itu yang terjadi kemarin gitu. Dan gue ngeliat Arda Güler di posisi AMF ini enggak gitu. Gue ngeliat ya dibilang jelek enggak ya biasa aja lah. Iya, nggak beda dengan pemain-pemain lainnya gitu, nggak spesial kayak nggak spesial, nggak sesuatu yang lebih. Dan kalau gue bilang Ancelotti harus segera menemukan racikan lini tengahnya at least. Karena kalau enggak tinggal nunggu tanggal mainnya aja buat Madrid kalah gitu. Menurut gue ya, karena ngelihat dari pertandingan kemarin juga ya gol-gol menit akhir spesialis. Menurut gue itu ya gol-gol clutch moment Madrid aja lah menurut gue gitu. Ditambah dengan adanya fakta bahwa lini depan Madrid lagi kurang seru gitu dalam hal mencetak gol, itu juga jadi hal tambahan lain yang bisa bikin Madrid tinggal tunggu kalahnya aja gitu. Kalau kehilangan Toni Kroos ini nggak segera diatasin sama Ancelotti gitu. Menurut lu Do, siapa yang seharusnya gantiin Bellingham kemarin Do? Ya menurut gua sebenarnya bukan siapa yang cocok gantiin Bellingham ya, tapi harusnya Ancelotti punya opsi sistem untuk bermain tanpa Bellingham gitu. Karena di match pertama pun Bellingham main nggak match pertama sebenarnya karena Bellingham ditaruh di nomor 10. Babak kedua Bellingham digeser tuh ke box to box sisi kiri, disejajarin sama Vinicius dan lebih banyak space, lebih banyak kreasi karena nomor 10 itu kan lu harus benar-benar kreatif kan karena lu langsung berhadapan dengan dua
back lawan, di belakang lu langsung ada 2 back. Tapi ya Kayak pas lawan Atlanta lah ya itu Bellingham ya perform kan. itu di situ lah posisi dia, emang pos dia di box to box sisi kiri kok. Iya. Emang lebih. Tapi ya menurut gue yang harus dirubah ya sistem Ancelotti harus punya opsi lain ketika memang kehilangan Bellingham gitu loh. Menurut gue dibanding siapa yang harus ngegantiin Bellingham, entah itu Brahim, Arda Güler dan lain-lain, tapi peran pos Bellingham itu harusnya jangan dipaksa bermain seperti Bellingham. Bellingham itu ya kita tahu harus diakui lah, dia spesial, body balance-nya bagus, body fan-nya luar biasa, etos kerjanya tinggi. Tapi ya balik lagi kenyataannya tanpa Bellingham apa yang harus dilakukan kan gitu. Itu satu. Kedua, lu kehilangan Toni Kroos. Madrid ketika dengan Toni Kroos mungkin satu pertandingan switch play 20 kali 20 hampir, kalau prime-nya mungkin bisa sampai 30 kali kiri kanan ya, kita banyak banget lah. Tapi kemarin kehitung jari dan itu juga yang akurasinya sampai mungkin 50-50 sama yang gagal gitu ya. Sampainya tuh maksud gue bukan sampai yang cuma sampai ke seberang, tapi sampainya kontrolnya tuh bener-bener bisa langsung ke depan. Sekali berhasil tuh dari Eder Militao. Bola enak ya. Iya, ada bolanya Eder Militao itu berhasil langsung ke Rodrigo, kontrol Rodrigo sempurna. Tapi ya itu kayak lu harus nyoba 5-6 kali baru kayak gitu. Kalau Kroos percobaan satu kali berhasil. Dan menurut gua kalau memang lu kehilangan pemain yang kayak gitu, ya cari opsi lain. Jangan Tchouaméni lu paksa kayak gitu, Valverde lu paksa kayak gitu. Valverde memang bukan pemain kreatif kok, memang dia tipikalnya Kereta kalau dia dong. kereta bener, lari, fight, Bener dia bukan yang punya apa namanya, rate-nya bagus deh. Bukan dia yang nyiptain jalur, Bukan, tapi jalur udah ada buat dia gitu. Dia tipikal gelandang keras lah, fight gelandang yang fighting spiritnya tinggi. Dan menurut gua udah saatnya Ancelotti lebih modern lah. Kayak gini, lu bermain pragmatis ketika lu punya satu pemain yang ngejaga tempo. Toni Kroos kita harus akuin lah, dia metronom di Madrid. Ketika metronomnya hilang, temponya berantakan, selalu apalagi udah posisi perlu gol ya. Madrid kan itu kan lagi krisis banget kemarin, bener-bener perlu gol. Semua buru-buru, semua bola langsung ke depan, direct ke depan. Dan tempo di situ udah mulai berantakan. Dan menurut gua kalau memang nggak ada pemain yang bisa ngatur tempo lagi, dibuat temponya, dikasih tahu temponya. Ini kita main segini, santai aja, jangan buru-buru. Memang target kita bukan serangan balik, target kita memang kuasain bola, cari space, lebih pakem, atau kita tunggu bertahan semua. Sekalinya serangan balik kita cuma perlu 1-2 orang efektif. Itu Ancelotti harus lebih pakem di situ. Udah kebebasan pemain udah mungkin lawannya juga udah mulai ngebaca nih. Real Madrid akan banyak skill individu. Vinicius pegang bola, 2-3 pemain datang. Rodrigo pegang bola, 2-3 pemain datang. Mbappe datang, 3 pemain. Selalu kayak gitu. Jadi ya udah dengan potensi mereka yang luar biasa lini depannya, tapi dikreasikan dengan sangat biasa, ya menurut gua sayang aja. Madrid bisa lebih dari 3-0 dan kemarin menurut gua untungnya Valverde mecahin deadlock di situ. Kalau nggak ada gol Valverde, hasil akhir bisa berubah. Tapi ya balik lagi ini kualitas. Tapi golnya keren banget sih. Keren banget, makanya gue bilang kalau emang nggak bener-bener nggak ada peluang, ya dia coba peluang yang menurut kita mungkin hampir mustahil ya, dilakuin sama dia dan gol. Dia lari lurus, syuting juga lurus dong. Iya. Bener-bener kereta ya, bener-bener kereta ya. Dan boleh padet banget. Iya. Kayak kalau di Subasa tuh soda. Jangan pisau. Iya kan. Lurus datar, Wak. Valverde tuh ya, Subasa ya. Soda itu. Dan Valverde memang pemain yang sangat ya salah satu favorit gue sekarang lah. Valverde itu keren lah. Main favorit lu ya. Keren Valverde. Dari 3 gol yang disarankan Real. Kenapa Gi? Ini ntar masukin nih admin ini gendut lagi. Gendut nih, operator gendut lagi nge-gym nih, operator gendut. Ntar masukin di bawah sini aja. Tuh si gendut lagi olahraga. Ayo lanjut Sob. Oke. Semoga cepat kurus operator. Ntar dimasukinnya di bawah. Sekalian jadi tips ya Gi ya? Iya, tips. Jadi bukan channel bola doang. Bukan, olahraga kesehatan. Olahraga fitness benar. Jadi 3 gol yang disarankan El Real ya, Cak. Tidak ada satupun yang berasal dari Kylian Mbappe, si raja kecil. Gimana tanggapan lu si raja kecil? Raja kecil Mbappe. Bahasan rental anjing kan. Raja kecil berulah. Raja kecil gagal
mencatatkan gol debutnya kembali di La Iya. Liga. Nah, menurut gue belum nyetel. Pengacara Mbappe. Pengacara Mbappe. mulai resah juga, mulai resah. Ya, memang belum nyetel aja, belum beradaptasi dengan environmentnya La Liga menurut gue. Dan menurut gue bener kata Nando, pakemnya Real Madrid ini udah mulai terbaca gitu ya. Kehilangan Kroos, pasti banyak aksi-aksi individu, Vinicius, Mbappe, Rodrigo, dan di sana satu pemain model Mbappe itu dijaga 2-3 pemain ya, gimana mau gerak gitu. Dan pembelaan kuno. ketika peluang-peluang kemarin, gue kecewanya sih itu bola-bola Mbappe banget, Sap. Dua kali. Itu khas banget Mbappe kan, Bola-bola Mbappe. dribbling one on one, kok ditoncong, mencong. Ada yang dari Vinicius, Ada yang dari begini. Sekali di lagu-laguin sama dia. Biasanya kan di tiang dekat tuh ya. Bola-bola dia banget lah yang dekat. Harusnya ngarah ke tiang dekat sebenarnya. Ya, gue nggak tahu ya, belum nyetel aja saat menurut gua. Dan Ini mau kebakaran, aku panggil pemadam. Kebakar nih. Serius. Blangwir. bola-bola Mbappe ternyata belum beruntung gitu loh, Sal. Belum beruntung ya. Ya kalau dibilang gak ada peluang kan nggak bisa, banyak peluang dia, namun ya Banyak peluang dan sesuai dengan stylenya dia dan khas-khasnya dia. khas-khasnya Tapi dia ternyata gagal. Tapi gue nggak setuju. dua match 1000 peluang 0 gol, tapi kan ada yang ganti. Gue nggak setuju itu. Gimana? Ini pengacara bodoh ini. Belum selesai nih kuliahnya ini dia. Belum ngambil PKPA kamu, Mas. Ngaco, belain gila itu udah buta hatimu. Apa? Pemain sekelas Mbappe, maksud gue gini. Pemain sekualitas Mbappe yang nanti fansnya marah kalau dibilang Mbappe bukan yang top-topan dunia. Pasti top-topan dunia dong. Ya. Udah Gue bukan top-topan dunia, top 1 top dia. 1, udah top 1 dunia heret. Udah hindarinlah kalimat tai semacam menyesuaikan sama environmentnya sama ini. Itu kalimat paling tai yang pernah gue denger. Harusnya kalau sekelas pemain top mah. Sekelas pemain top nggak ada Gila, adaptasi. udah, Persetan sama adaptasi, fuck sama adaptasi. Gitu loh. Maksud gue gini ya. Oke, ambil contoh. Ronaldo. Ini kan levelnya sama prime-nya gitu ya sama Ronaldo lah. Maksudnya ketika Ronaldo prime. Ronaldo ketika dia pindah ke Madrid, dia langsung kontribut. Dia pindah ke Juve, dia langsung kontribut. Benar. Di prime-nya gitu ya. Messi nggak ngalamin gitu. Cuman ketika dia udah mulai turun ke PSG juga dia masih kontribut gitu. Jangan bilang penyesuaian. Lu dinilai besar sama seluruh masyarakat di dunia. Paling besar Sama masyarakat seluruh dunia. Jangan lagi pakai alasan kalau itu adaptasi gitu. Jangan lagi pakai alasan penyesuaian, nggak beruntung, ini itu segala macem. Harusnya dia mau sabah diri gitu. Dia sadari kalau wah, kok gue nggak bisa nyetel juga ya? Apa sebenarnya gue nggak sejago itu? Apa sebenarnya gue biasa saja? Gitu loh. Karena juga tanda-tanda Mbappe kampret ini dari Euro juga udah kelihatan gitu. Walaupun dia di debut bisa nyetak gol, tapi lawannya apa, Bos? Gitu loh. Raja Eropa. Yo. Tanya. Raja Eropa kedua. Raja Eropa kecil, Raja cadangan. Gue masih bingung sama orang yang bilang Atalanta bagus aja udah gak habis pikir gue aja. Maksud gue adalah ketika lu udah bertindak sebagai pemain terbaik dunia, lu nggak ada lagi celah buat melakukan dimaklumi lah gitu. Ya terlepas apapun yang terjadi sama Mbappe, cuman maksud gue pendukung-pendukungnya itu jangan memaklumi gitu. Lu pemain terbaik dunia, men. harus dituntut ya. Harus dituntut. Kalau bisa penuhin jangan kolom komentar dikalem-kalem IG-nya. terus gitu. Apalagi penuhin geruduk kolom komen IG-nya. Maksud gue apalagi ditambah gini. Tipikal Mbappe. Ini kita bicara masalah ini ya, sifat ya, disipliner ya. Tipikal Mbappe ini kan kita tahu dia pernah buat ulah gitu. Maksud gue jangan lu alem gitu. Lu press biar dia bisa nunjukin kualitas terbaik. Karena menurut gue kalau dibilang sistemnya Madrid permainannya Madrid belum mendukung Mbappe ya enggak juga. Karena Mbappe faktanya mau lu bermain sendiri, lu nyiptain peluang sendiri itu tetap ada gitu. Yang kemarin kan yang tadi gue bilang yang si Vinicius sudah
memasak terus kasih ke Mbappe dia malah begini. Iya, gosong. Emang menurut gue jangan dimaluin. Menurut gue harus dikasih pressure banyak gitu Mbappe karena dia ya gimana lu kalau pengen dilabeli pemain terbaik di dunia lu harus siap dengan tekanan. Mungkin masnya yang di sini masih honeymoon juga nih sama Kylian nih. Masih ayo enggak apa-apa. Dan asumsi gua tuh sebenarnya ada ini subjektif ya. Ada konflik aja menurut gua. Ada konflik yang gak konflik, ngerti nggak? Mbappe dan Vinicius tuh egonya udah mulai tabrakan nih. Gua kemarin tapi di support udah. Gini, secara mereka kan awal ini balik lagi kita ini konspirasi Nando ini analisis gembel gua ya. Ya. Di awal Mbappe, Vinicius, Bellingham kita tahu mereka ngepost bareng secara tandem. Di kenyataan gue ngelihat 2 game pertama Mbappe lebih nyaman di sisi kiri nih. Iya. Vinicius akhirnya maksa buat masuk ke tengah. Iya. Ya kan? Di situ ego udah mulai bermain. At least Vinicius kok Ngapain sih lu sini? calon Ballon d'Or, iya. gue pemain terbaik. Mbappe datang ke Madrid dengan label gue yang terbaik. Secara pertemanan nih nggak ada apa-apa. Mungkin ini analisa gue ya. Iya. Tapi Hati balik lagi. gondok kali ya. Iya, namanya lu sama-sama ngakuin diri lu terbaik nih. Iya. Lu pengen nunjukin yang terbaik, poster nyaman lu sama-sama di kiri. Iya. Dan akhirnya gue ngelihat banyak keputusan Vinicius ataupun Mbappe yang kayak ini gue passing tapi ntar dulu deh. Iya. Akhirnya Benar. banyak banget tuh. Ini harus udah passing kiri, ditarik lagi ke belakang. Ini balik lagi, ini analisa gue. Gue nggak bisa membuktikan, belum bisa membuktikan, tapi gue bisa melihat dari apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Dan menurut gue kalau memang dua-duanya nyaman main di sisi kiri, ya menurut gue Mbappe ngomong aja. Menurut gue solusinya Mbappe ngomong aja sama Ancelotti, gue pengen main di sayap kiri. Vinicius ngomong gue pengen main di sayap kiri juga. Ya biarkan Ancelotti yang memasakkan habis itu. Mungkin terkendala bahasa kali itu. Anjing. Mbappe bahasa pakai Google Translate gini. Ancelotti kan juga orang Italia aja. Oke. Sekarang komentar lu gimana, Cak? Iya, dan itu Komentar di game Mbappe gimana? enggak dong. Ya itu yang gue bilang kesimpulan tadi itu adaptasi ya, Zak. Udah ngomongnya diulang-ulang. Kenapa adaptasi begitu, Zak? Ya poster baik Mbappe di mana kita tahu semuanya. Bahkan Rodrigo Gila, Real Madrid juga sebenarnya poster nyaman dia tuh di kiri. Di kiri. Tapi dia rela di kanan nih. Itu karena dia merasa dia bukan ibaratnya bukan ujung tombaknya lah. Oke, gue ngalah nggak masalah. Tapi kan akhirnya Rodrigo main di nomor 10 kan, yang main di kanan Arda kan kemarin. Ada aturan ya. Gitu, tapi kenyataan di Ya lapangan. elah. Lanjutin dulu. Iya. Ini kebebasan berbicara nih. Kita tahu semua Mbappe nyaman di kiri. Nyaman terbaiknya di kiri gitu. Sementara kebutuhan Real Madrid sebenarnya yang mendatangkan dia untuk mengisi pos striker gitu kan. Menurut gue gini, lu dibeli sebagai seorang striker seharusnya udah ada omongan gitu kan pasti ya. Udah pasti ada omongan. Ya harusnya bisa lah lu menyikapi itu gitu. Jangan lagi ada masalah adaptasi ini, adaptasi itu, environment ini, environment itu. Ya itu pembelaan aja, pengacara aja itu. Omongan orang-orang yang masih berharap mau baik-baikin Mbappe gitu. Menurut gue jangan lah. Lu kalau pemain kelas dunia, mental lu harus mental kelas dunia juga. Jangan dibaik-baikin. Profesional, dunia profesional lu yang tahu, lu gak perform, lu cabut. Makin cabut ya Mbappe ke Arsenal. Pas tuh di kiri kosong lagi. Sebenarnya pesan itu yang pengen gue sampein. Jadi bisa di kiri main. Iya. Di kiri pas itu. Barter, Martinelli, Reis Nelson, Kentia ambil. Gue tambahin Havertz dah. Nah, boleh ambil. Gimana, Cak? Enggak masalah, Sap. Menurut gua ya Lagi-lagi. Adaptasi. itu selain adaptasi Jadi adaptasi. enggak nungguin engket ya adaptasi. Selain adaptasi, belum nyetel aja yang gini, Sap ya. Kita tahu kan tadi Itu lagi yang dipakai Enggak, bahasa. kata Kiki kan Kita tahu pemain hebat tadi. enggak perlu nyetel, Cak. kita tahu tadi dia kan poster baiknya di LW, sementara Madrid butuhnya Mbappe di posisi striker kan mengisi Nomor posisi. 9. Kita tahu di sana ada Vinicius yang perform banget dan apa ya tadi gue jadi mau ngomong lupa tuh. Oh gini, ya itu salah satunya juga berarti kan ya
terbukti bahwa Real Madrid tidak Mbappe sentris. Tidak harus Mbappe yang golin. Gitu dong. Puter-puter emang pengacara banget lu udah. Gitu dong. Gitu dong pengacara. Real Madrid membuktikan kalau golin nggak harus Mbappe. Iya, selalu lah. Ya. Tapi kalau sampai gua udah pertandingan ke-13 nggak golin gimana, Cak? itu Paruh musim ya. Iya. 19 match. itu buzzer berarti sama ini. Mbappe buzzer City ternyata ini. Ya gitu Sab. Kenapa City anjing? Hah? Kenapa dong? Kan pesaing tertingginya siapa? Di UCL. Iya, Oke. di dunia. Di Inggris kan Arsenal top-topannya. Harusnya lu nyebut Arsenal lah. Di UCL ya Arsenal saingannya. Gitu musim ini ya. Iya. Ya gue doain terbaik lah buat Arsenal lah. Di Manchester. Manchester merah. Ini gue statement ya karena Madrid aja ya. Gue berharap Madrid ketemu Arsenal. Gue dengan sangat yakin ya. Dengan segala pengetahuan sepak bola gue, gak ada seujung jari pun Real Madrid bisa menang lawan Arsenal. Kalau mainnya kayak kemarin ya. Masa gitu? Ya iya boleh dong. Gue main pertandingan aja, gue compare per pertandingan aja dong. Orang Mbappe on fire disapa-sapain dong. Dari tanya dong. Masalahnya Madrid nyampe nggak ke Arsenal di Champions musim ini kan begitu. Ya lolos grup juga udah syukur Madrid. Ya Allah. Mau pakai lapis berapa juga Madrid. Gila. Lapis talas Bogor. Ini Sab, maksudnya statement gua di dulu ya. 11 pemain Madrid yang turun ke lapangan itu ada chance untuk mencetak gol kecuali kiper ya. Karena gini, tadi belum disorot. Eder Militao kemarin benar-benar bagus. Fran Garcia benar-benar bagus. Eder Militao ini udah belajar kayaknya nih. Banyak pegang bola, banyak mengalirkan ke depan. Ya gitulah. Gak usah. Kalau gua sebagai fans Real Madrid lucu nggak lu kalau Eder jadi top scorer? Ngapain lo ngomongin Eder dalam ini itu? Gua nggak harus Mbappe kok yang golin. Kemarin Brahim Diaz langsung perform langsung golin. Dan ternyata Endrick yang dibully banyak pokoknya dikritik lah kemarin banyak ini. Malah ternyata bisa membuktikan kan dapat bola itu benar-benar Dani Ceballos dribblingnya dari belakang cakep kemudian diberikan kepada Brahim Diaz dengan akselerasinya yang pengacara. Pengacara yang bagus. Ya Real pengacara. Tapi kalau Mbappe golin lu sudah oke Cah. Ya, kalau Mbappe golin lu seneng Real Madrid menang gitu. Kocak Nggak seneng nggak tapi? Ya seneng dong. Banyak itu motif Brazil begitu mah dikasih bola gocek ragu tiba-tiba kosong shoot kali ya gol itu banyak itu motif Brazil kayak begitu. Sang raja Eropa terlahir kembali. Tapi jadi crying baby. Crying baby. Enggak lah, nggak masalah menurut gua. Ya 11 pemain kok. Sepak bola 11 pemain secara sistem kan nggak harus Mbappe, nggak harus striker yang golin. Ya kita bertaruh aja. Gue bilang Real Madrid gak juara champion musim ini. Apa? Arsenal yang juara. Ya, you name it lah. Pokoknya Real Madrid gak akan juara musim ini. Gua yakin. Enggak. Dari 15 kemarin aja udah disebut oleh para pemain kan. Goblok dari syuting kita udah mempersiapkan untuk yang ke-16. Ini dari semua syuting kita hari ini doang bahasan yang paling bikin gua gedek anjing. Pengacara anjing, full pengacara anjing. 2 penikmat sama 1 pengacara lagi lu tanya-tanya. Tuh kan sampai tumbang kan. Oh, legenda siapa tuh berarti? Ada lah pokoknya. Berarti di pertandingan berapa kira-kira Mbappe bisa mulai golin, Cak? Ya ketiga kita udah bisa lihat lah. Ketiga udah bisa lihat. Kalau enggak lu gua botangin ya. Kalau sampai enggak berarti perlu adaptasi ya. Kalau enggak berarti Vinicius yang golin Sab. Adaptasi musim ketiga. Real Madrid juara champion musim ini cuma mimpi siang bolong aja sih. Mimpi siang bolong dodo. Ya, kita taruhan aja. Taruhan aja amat. Taruhan itu seru loh. Taruhan aja kita. Gimana Cak taruhannya, Cak? Ya kalau gitu kan nggak seimbang. Ya gua Arsenal. Ayo langsung Arsenal. aja. Ya udah apa ayo. Gua Arsenal. Jersey aja jersey. Jersey apa dong? Jersey bola aja. Jersey bola ya. Yang Iya. menang yang milih jersey Ya bolanya. terserah apa aja lah biar Gitu seru ya? aja.
Oh iya jersey bola. Indonesia gitu. aja, Bola Indonesia, penting. Indonesia. Ya Indonesia dong. Gue mau Real Madrid. Ya udah. Iya, terserah. Negara lu Bawa Madrid. jersey yang susah. Apa? Persiku Kudus. Ya, kalau enggak inian jersey Uganda tahun 97. Susah dong. Iya kan susah. Terseru-seru banget kalau Dia dulu. dulu ya. Arsenal gua. Arsenal gue Real Madrid. Wow. Seru ya hadiahnya jersey. Oke. Keran golnya nyala. Mas. Udah diem lu jangan. Ngerotot semua lu Mas. Kita lihat aja ngarin lihat topik sih. beginian nanti. Apakah keran gol Mbappe akan terbuka? Biar episode selanjutnya yang menjawab. Betul. Iya kan? Tetap di obrolan bola anak rental.